amradatillah wa qurbihi wa tawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa solat subuh di masjid. Mudah-mudahan amal baik ini diterima oleh Allah, dijadikan amal baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, biasa kita baca beberapa ayat Al-Quran, dijelaskan dari kitab Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Ila anggala, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahima. Ini ayat tentang hukum mahram. Mahram itu dalam kitab fikih orang yang tidak boleh kita kawini, mahram kita itu namanya. Nah, ini ayatnya ini tentang wong yang tidak boleh dikawini. Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum. Mahram itu ada macamnya. Ada mahram nasab, dari sebab nasabnya sama begitu. Ada mahram radha, dari susunan. Dengan syarat-syaratnya, kalau ada wong berumur 2 tahun kurang nyusu sama wanita, maka wanita yang umur 9 tahun lebih tadi menjadi ibu susunan, tapi dengan syarat nyusunya 5 kali paling kecil. Pagi nyusu, berhenti. Siang dikit nyusu lagi 2 kali. Sore nyusu, habis maghrib nyusu, nak tidur nyusu 5 kali. Nah itu jadi anak susun itu. Suaminya ibu ini jadi bapak susun. Kalau ibu ini punya anak, jadi saudara kita, tapi saudara susun. Sama seperti yang lain, tidak boleh dikawini, nyekel ni tidak batal wuduk. Cuman bedanya tidak berwaris baik. Yang ada waris ini nasab. Kalau bukan nasab tidak ada waris. Kalau susun, ya dulu gitu, kerabat, tapi tidak berwaris dia. Galau hurrimat alaikum hurrimat alaik. Jadi kerabat mahram nasab, mahram susunan, mahram dari pernikahan, periparan. Tapi nanti bedanya kalau mahram pernikahan cuma tidak boleh dikawini. Tak boleh sentuhan batal. Ada beberapa kayak dulu apa ni, saudara isteri kita batal kalau kita pegang. Kalau ibu mertua kita tidak batal kita pegang. Tak boleh kita kawini. Ada beberapa nanti bakal dijelaskan. Mahram bil musaharah. Jadi bin nasab, wa bil radha, wa bil musaharah. 3 mahram ini. Ini mahram nasab mau dijelaskan. Dimahramkan kepada kalian ummahatukum, ibu kalian. Orang yang melahirkan kalian, atau melahirkan orang yang melahirkan kalian, nenek kalian. Jadi yang mahram yang pertama ibu kita. Yang kedua banatukum, anak kita, orang yang dilahirkan oleh istri kita, atau dilahirkan oleh orang yang dilahirkan istri anak kita, cucu kita. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian, paman-paman kalian, bibi-bibi kalian. Wa khalatukum, sama bibi juga, cuman saudara ibu siko, saudara bapak siko. Wa banatul akhi,
anak saudara kita, keponakan kita, anak laki, saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, anak saudari kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susun kita, tadi yang sudah kita ceritakan. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara susun kita. Wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu isteri kita, mertua kita, mertua mahram. Begitu kita nikah sama anaknya, otomatis ibunya jadi mertua. Walaupun anaknya sudah diceraikan, tetap mertua kita itu. Selama-lamanya itu dah habis itu. Kawin, cerai sama isteri kita, ini tetap ibu mertua ini. Selama-lamanya tidak batal wuduk sama dia. Cuman kadang-kadang di kalangan kita ni kalau bercerai itu sudah bongkar pasang nian. Beributan sampai kakek ketujuh melok beributan. Jadi jangan kayak gitu, dengan cara lah baik. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Anak bawaan, bahasa Palembangnya anak kualon, yang kita kawin ibunya punya anak. Nah itu mahram kita, tak boleh kita kawin. Tapi dengan syarat kalau sudah bercampur sama ibunya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau belum bercampur sama ibunya, maka anaknya belum menjadi mahram kita. Wa halailu abnaikum, dan mantu-mantu kita, menantu kita, anak kita kawin sama perempuan. Ini perempuan ini mahram kita. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa. Hendaklah kalian jangan menggabungkan dua saudara. Kawin sama seseorang, kawin sama dulurnya, kawin sama bibinya, kawin yang lain, nah itu tidak boleh. Salah satu begitu mbak. Illa ma qad salafa, kecuali yang sudah lewat. Innallaha kana ghafurur rahima. Mungkin ayat ini sudah kita jelaskan minggu tadi. Sudah kita jelaskan sampai beberapa ayat di sini. Wal muhsanatu minal nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Tentang pernikahan, qala wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihatin wala muttahidatil ahdan fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa man lam yajid minkum taulan, siapa yang tidak mempunyai ongkos. Jadi kalau nak kawin tu ada ongkos. Ada yang namanya bayar mas kawin. Jadi mas kawin bayaran tadi itu. An yankihal muhsanat, untuk menikahi wanita-wanita yang muhsanat, yang terjaga. Mukminat, yang beriman. Jadi kawin tidak boleh beda agama. Jadi tidak boleh kawin beda agama. Kalau kawin beda agama tidak sah nikahnya. Ada orang kawin siko agamanya Islam, siko agamanya yang lain, tidak sah. Dua laki bini, muslim sama muslim, wal iyadzubillah, salah satu istrinya atau suaminya murtad. Mana pernikahannya Ustaz kalau dia murtad? Nunggu sampai
sampai iddahnya kelar. Kalau tidak balik ke Islam, otomatis cerai. Otomatis cerai. Kalau tidak balik, nunggu iddahnya selesai. Tunggukan tidak balik yang murtad tadi, maka otomatis dipisahkan. Fasih nikah, bercerai hukumnya. Tak boleh kawin sama non muslim. Wa man lam yajid minkum taulan an yankihal muhsanat al-harair al-afaib al-mu'minat qala akhbarna an Jabir bin Rabi'ah wa man lam yastati' minkum qala Rabi'ah at-taul al-hawa yakni yankihul amah idza kana hawahu fi marawahu. Jadi kalau tidak sanggup kawin sama wong merdeka, pamimma malakat aimanukum min patayatikumul mu'minat, maka boleh kawin sama budak hamba sahaya. Jadi tak katik lagi sekarang hukum budak. Hamba sahaya katik lagi. Tinggal kenangan be. Ngapa Ustaz dalam kitab fikih, dalam Al-Quran juga tahrir raqabah, merdekakan budak. Zaman dulu tu yang paling viral tu punya budak. Zaman dulu ngetren budak zaman dulu. Kan zaman kan berubah-berubah. Kan apa yang ngetren, apa yang didemeni wong kan berubah-berubah. Zaman dulu tu budak tu harta idola. Katik duit punya budak 10 jadilah. Kalau dia meninggal jual ke siko-siko. Zaman sekarang tidak ada lagi, tinggal cerita weh. Makanya dalam kitab fikih ni atau dalam kitab ya fikih banyak memerdekakan budak, kawin sama budak. Sekarang kan sudah tidak ada lagi hamba sahaya, perbudakan sudah tidak ada lagi sekarang ini. Jadi tidak ada ini karena zaman dulu tu viralnya, ngetrennya. Hebohnya zaman dulu banyak memerdekakan budak hukum Islam. Tahrir raqabah. Wong yang lakukan ini hukuman tebusannya boleh tahrir raqabah. Zaman dulu hebat, zaman dulu. Zaman sekarang katik lagi. Di mana budaknya dah katik lagi zaman sekarang. Hamba sahaya budak tu. Di Palembang masih banyak budak pelaju, budak Pertamina, budak 14, budak Kuto. Jangan be budak Mangdola, nah kacau itu. Jadi budak gitu. Jadi budak lain itu bahasa Palembang itu. Nah jadi boleh tak kawin sama budak? Tidak boleh kawin sama budak. Mesti kawin sama merdeka. Kenapa tak boleh kawin sama hamba sahaya ini? Banyak budak kalau kau kawin punya anak 7, 5, 6. Banyak makin kerana anaknya jadi budak. Maka tidak boleh. Kecuali kalau kita tidak punya duit. Tak punya duit, Ustaz, mahal kalau di Kuto ini nak kawin. Minta rumah, paling tidak kontrak, mobil. Dari mana anak punya duit? Anak ni penghasilannya pas-pasan. Jadi tak sanggup, Ustaz. Jadi mana kawin? Ya kawin sama budak ni lah. Hamba sahaya ini. Kalau yang tidak mampu. Tak mampu apa dek? Tak mampu nafkah. Jadi kan kawin tu wajib ngenjui nafkah. Tiap hari ngenjui nafkah. Ya tergantung harian atau bulanan. Bajunya, baju musim hujan, musim dingin sama baju musim panas, beda-beda. Untunglah 2 musim. Tak kata musim salju gitu. Jadi bajunya 2 setel we. Kalau musim dingin belikan baju tebal. Kalau musim panas belikan baju yang tipis. Itu baik wajib. Kalau ada 3 musim, 4 musim, itu kan tiap musim kita mesti belikan beda-beda bajunya tu. Jadi kalau ini maksudnya tidak punya duit, boleh dia kawin dengan hamba sahaya. Pamimma malakat aimanukum min patazawwaju minal ima'il mu'minat, maka nikahilah hamba sahaya yang mukmin. Jadi yang non mukmin, yang tidak mukmin tak boleh nikah sama non muslim. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din. Allah mengetahui iman kalian. Huwal alim bihadaiqil umur. Allah yang maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Allah tahu apa yang bakal terlintas di hati kita. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui sir, isi hati kita. Yang terdalam dalam hati kita, yang terdalam itu namanya sir. Hari ini habis ini kemana? Hati kita ni ada, hati kecil ni ngomong. Wah, apa yang lebih halus lagi yang bakal kita lintaskan di hati kita besok. Besok minggu terlintas di hati kita dewek lagi belum tahu. Allah lah tahu. Jadi Allah maha mengetahui
apa yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di kita, terjadi dia apa pun tahu galau Allah. Wallahu a'lamu bi imanikum wa innama lakum ayyuhan nas minal umur fankihu bi idni ahlihinna. Kalau nak kahwin, kawinlah dengan restu dari keluarganya. Jadi kalau nak kahwin, kawin dengan restu dari keluarga. Minta izin dulu sama bapaknya. Kalau sama budak tadi, siapa punyanya budak ini? Majikannya siapa? Si Anu. Ngomong dulu sama majikannya. Nah, jadi itu cara pernikahan. Jadi ini mulai nak bercerita ayat-ayat ini tentang pernikahan. Kalau kemarin tentang mahram, orang yang tidak boleh dikawini. Jangan sampai kita kawin sama kerabat yang tidak boleh dikawini, mahram gitu, yang sudah lewat. Padahal ala anna sayyid huwa waliyu amati la tuzawwad illa biidnihi. Jadi kalau nak kawin ngomong dulu sama dia, izin dulu. Cak kita ni minta dulu, ngelamar dulu. Kalau dia ngizinkan alhamdulillah, kalau dia tak ngizinkan yang lain ada. Ngapa kita nak pening? Wa kadzalika huwa waliyul abdihi, ada walinya. La nikah illa biwali wa syahidai mursyid atau syahidai adlin. Tidak boleh nikah kecuali pakai wali. Bapaknya walinya. Bapaknya dah kata meninggal, kakeknya. Kakeknya dah kata saudaranya. Saudaranya dah kata pamannya. Paman dah kata misanannya. Dah kata kalau Ustaz hakim. KUA itu kepalanya KUA tapi hakim itu kan presiden, Ustaz. Yo, kalau seluruhnya nak bagi presiden kalau saro, jadi KUA itu nikah. Itu ada wali. Yang kedua ada syahid, saksi. Laki-laki 2 minimal. Saksinya tu adil. Tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, itu adil. Dosa besar tidak. Dosa kecil sekali-sekali bela, tak sengaja, Ustaz. Siapa yang bersih ni yang tidak melakukan dosa kecil kalau kan sekali-sekali. Seminggu sekali, sebulan. Tak sengaja. Sekarang ini zaman kita ni saro. Metu nyingok betino. Suruh menjem masuk juga got. Mana kita naik motor, tidak usah nyingok betino. Nombor. Tak saro zaman sekarang ni. Makanya kita banyak-banyak bertobat. Astagfirullah. Saro zaman kita ni saro. Zaman kita ni ujiannya besar. Uang yang di Palembang di Indonesia lebih berat dari yang tertutup. Kita ni tak tutup yang kita jingok ni. Mata kita ni lah yang kuat-kuatan. Lagi imannya tinggi, alhamdulillah aman. Lagi buruk, iman kuat, astagfirullahaladzim. Kalau bang bagus, berat mana lagi kini. Jadi iman kita ni lah yang nyaga. Makanya banyak beristighfar kita ni. Jadi adil. Makanya sebelum nikah tu istighfar dulu. Saksi-saksi ni astagfirullah. Supaya jadi adil kalau ini. Jadi karena saksinya tu harus saksi yang baik. Jadi begitu sakralnya nikah, maka dinamakan misakon ghalido. Misakon ghalido tu ikatan yang sangat kuat. Karena pengikatnya itu kuat-kuat. Mawaddah, rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sikap putus masih ada 2 kebatan. Maka habis ijab kabul tu bang berdoa kalau ya Allah, pintu langit dibuka ke. Jadi sakralnya nikah itu luar biasa, pernikahan itu ada. Wa atuhunna ujurahunna, bayarlah mas kawinnya. Nah ini bayar mas kawin. Mas kawin itu sesuatu yang sunnah disebutkan. Mas kawin itu boleh kontan, boleh ngutang, boleh segala sesuatu yang bisa ada harganya dijual belikan. Boleh jadi mas kawin. Berapa standarnya mas kawin? Tak kata standarnya. Tak ada standarnya. Berapa standarnya? 1M, 2M, juta, 2 juta. Tak ada. Supaya wong ni pacak kawin kalau. Supaya wong pacak kawin. Ya di Palembang ini 500, kalau 100.000 lah tahu wong. Payu beb 100.000 je wongnya.
Makanan ini bila tidak cukup, paling tidak 500 yang ini, 1 juta, cincin emas. Itu di kalangan kita macam itu yang kita sering dengar Tak tahu yang di tempat-tempat lain tak tahu mana. Yang anak sering Homsamiyah 500.000 nakdan. Kontan galau tak pernah, anak ngutang tak pernah. Jangan. Padahal boleh kawin ngutang, boleh tak? Boleh ngutang. Saya bayar mas kawinnya 3 hari lagi ngutang. Sah nikahnya. Cuma tak pernah terjadi di Palembang. Nyekuang itu pengantin itu ngutang. Jadi belum pernah terjadi di padahal sah. Dan yang dijadikan mas kawin itu segala yang bisa dijual beli. Mas kawinnya seperangkat alat solat boleh, mengkeno kudung sewet. Kalau dijual beli kan laku di pasar sana. Jadi tak ada mesti duit. Boleh emas, boleh duit, boleh baju-baju, boleh mobil, boleh rumah, segala yang pacak dijual beli boleh dijadikan mas kawin. Wa atuhunna ujurahunna ay wadfa'u muhurahunna bil ma'ruf. Berilah mas kawinnya dengan senang hati. Ma'ruf, tak senang hati. Nganjuk kunci Alphard. Nyesel habis kawin tadi anginan. Ya dengan senang hati gitu nganjuk tadi itu. Tak senang hati. Nganjuk kepada istrinya. Anti bi nafsin minkum. Wala tabghasu minhu syai'an istihana likaunihi imaan. Jangan meremehkan yang kita nunjuk tadi itu. Jangan suatu yang sepele. Kenapa? Bini kita ni budak juga. Jangan, dah. Pokoknya kita berikan. Muhsanati wa atuhunna ujurahunna mas kawin. Jadi mas kawin disebutkan sunnah. Saya nikah dengan mas kawin cincin emas. Nah itu sunnah hukumnya. Kalau tidak disebutkan mas kawin sah. Saya nikah bulan dengan bulan tidak nyebutkan mas kawinnya, sah nikah. Cuman di kalangan kita tidak tahu wong, ditegur wong gitu. Apa tidak nyebutkan mas kawin? Jadi supaya apa disebutkan mas kawin tu? Supaya tidak ribut dua laki bini. Bininya kira mas kawinnya besar, lakinya tidak nyebutkan mas kawin. Baliknya ke pasaran. Pasaran di Palembang ni apa dia? Tadi yang sudah kita cincin 500.000 juta jarang. Itu daerah kita di Palembang macam itu kalau uang pernikahan yang biasa-biasanya. Kalau yang mobil itu jarang itu. Ada uang tertentu uang kayu ni itu. Atau rumah atau yang mahal-mahal tadi itu jarang di kalangan kita. Kenapa? Supaya uang yang bawa pun bisa kawin. Ada di Jawa sana tu kawin 50.000. Saking murahnya. Minumnya aqua. Beli ke aqua depan. Botol berapa? 3.000. Beli ke si kok untuk seketipnya, kok untuk saksi, duit kok saksi wali. Ada. Seduslah 50. Mas kawinnya 50.000. Zaman dulu ada. Murah. Kalau daerah-daerah tertentu kayak di Saudi Arabia, dah galak orang kawin murah-murah. Ada rumah lum. Sama perlengkapan isi sehingga orang tu banyak tua kalau kawin. Lah tua kawin. Nganten ke anaknya dikira cocong. Lagi gege. Siapa ini? Anak aku yang bertamu. Ya Allah, apa anaknya yang bertamu? Kita nganten kan cocong masa nyendek gitu. Nah ini yainya ini masa nyendek. Artinya apa dia? Cepat kawin dulu tu. Ini di kalangan kita cepat kawin. 18, 19 betino ada kawin kenyo. Lanang 22, 23 kawin kenyo. Padahal belum ada mapannya. Mana rezekinya? Yakin bersama Allah. Modal yakin sama Allah. Banyak di kalangan kita ni, muda-muda kawinnya. Belum ada hasil, belum ada usaha, belum yakin bela sama Allah. Dunia ni, pengalaman hidup di dunia ni balik ke nasib. Balik ke nasib kalau di tangan Allah. Sekolah hebat S1, S2 belum tentu di masyarakat ini. Ada orang biasa-biasa nasibnya bagus. Mujur nasib yang tadi kan alhamdulillah. Dan cara nyari rezeki di antaranya kawin. Kawin ini nyari rezeki. Iyakunu fuqara yunihumullahu min fadlih. Kalau kamu merasa fakir,
Jangan tak berani kahwin, kahwin. Di situ kaki dimudahkan oleh Allah rezeki kamu. Ada orang ngeluh zaman Nabi dulu. Susahnya ekonomi. Tanya Nabi, kahwin dong. Sudahnya. Kahwin kata. Kahwin lagi dia. Makin susah. Kahwin lagi. Makin susah lagi. Kahwin yang keempat baru dapat. Berapa banyak memang nikah ini penyebab turunnya rezeki, tapi berapa banyak orang bercerai gara-gara rezeki. Ya tak? Kenapa bercerai? Salah laki aku Ustaz. Cerai ke lah, cari yang baru belah. Kan banyak itu kan? Padahal kahwin ini nurunkan rezeki. Ya, balik-balik ke nasib galau. Makanya segala sesuatu tu minta sama Allah. Apa yang kita problemkan di dunia ni? Minta sama Allah. Kita punya Allah. Ya, dan seseorang itu tidak terlintas terbesit mulutnya, hatinya untuk minta kecuali Allah gerakkan. Allah bakal giring untuk dinjuk. Kalau ada orang minta, ya Allah minta harta ini. Itu tandanya Allah nak ngenjuk dia. Maka mulutnya baca ngomong. Kalau Allah tidak ngenjuk dia, mulutnya tidak bakalan dibesitkan oleh Allah, digerakkan untuk ngomong minta duit tadi. Boleh minta duit. Segala doa yang baik boleh kalau walaupun minta duit. Zaman Habib Ali Al-Habsyi dulu ada seorang murid kirim surat sama gurunya. Ada. Wahai guruku, setiap orang yang berdoa pasti hujan. Artinya dinjuk, kecuali aku, guru beda hujan-hujan. Aku minta ya Allah, guru tidak dinjuk. Kayak kita kan kadang ya Allah minta ini. Sampai sekarang tak ada yang dinjuk. Ya Allah, Ustaz yang minta Alphard biar tidak kehujanan mobil ini. Jas hujan yang datang. Nah, boleh jas hujan. Alhamdulillah kita. Besok jas hujan lagi. Kita minta mobil. Nggak betunya jas hujan ini. Ustaz tu demen nama jas hujan. Kata orang. Jas hujan. Setiap aku minta tidak dikabulkan. Bukan itu muamalah sama Allah. Jadi dalam berdoa, kita muamalah sama Allah bukan itu. Mintalah kita. Kamu pacak minta itu sudah kebaikan yang besar. Kata ulama, aku kalau berdoa, mulut aku metu itu sudah kebanggaan bagi aku. Dan aku tidak mengharapkan gobulnya. Yang penting minta. Ya Allah, ampunilah dosa kami, berkailah hidup kami. Alhamdulillah. Nak dinjuk, nak tidak urusan kaget. Yang penting kamu baca berdoa. Gobul doa itu aturan Allah, bukan aturan kita. Aku ni minta Ustaz banyak Ustaz. Tak katik sikap pun yang dikabulkan oleh Allah. Jangan kecil hati. Wa idza ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama fi zalika ta'khir kullil matma'i. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Dijawabnya, wahai muridku, wahai anakku. Kalau permintaan yang kau minta sama Allah belum terkabulkan, mungkin dengan tidak dikabulkan, inilah pemberian yang terbesar. Inilah yang terbaik. Minta harta. Budak ni baru nak besar. Dapat duit plug 1 M. Rusak. Siapa yang ruginya? Kau dewek ruginya. Jadi mungkin inilah yang terbaik. Kita ni mungkin inilah yang terbaik. Kalau kita ni kaya raya, ustaz di mobil besar tinggal Jakarta, tidak majlis lagi di Mutakin. Mungkin inilah yang terbaik. Baca hadir majlis, baca dapat berkah, mungkin inilah yang terbaik untuk kita. Makanya mintalah yang terbaik untuk Allah. Biar Allah berikan kita yang terbaik untuk kita. Biar kita sehat, biar kita berkah dalam kehidupan kita. Jadi mas kawin, mahar, dinamakan mahar, dinamakan sodak. Sodak itu dinamakan sodak, itu menunjukkan sediknya seorang suami, walaupun dengan betul duit juga lah. Cinta benar? Cinta. Bayar. Mas kawin. Galak tu. Makanya dinamakan sodak. Mahar. Mas kawin kalau bahasa Indonesianya. Yang di waktu dibaca ijab kabul disebut dengan mas kawin 1 juta. Mas kawin cincin. Mas kawin macam-macam lah. Nah itu harus dibayar itu. Itu harus dibayar. Wa atuhunna ujurahunna, berikanlah ujurahunna, mas kawin ai wadfa'u muhurahunna bil ma'ruf anti binafsin, dengan senang hati. Bayar mas kawin itu senang hati, bil ma'ruf dengan senang hati.
muhsanatin ghairu muttafihat wala musafihatin wala muttahidatil ahzan. Ay al-zawani allati la yamna'na man ardahunna bil fahishah, kepada istri-istri yang calon-calon mempelai wanita yang akan kita nikahkan. Fa in ataina bi fahishatin, dan bila hamba sahaya tadi melakukan fahisyah zina, fa alaihinna nisfu ma'alal muhsanat, maka hukumlah separuh dari hukuman orang yang merdeka. Ini kan kawin budak ini. Kalau budak tadi melakukan perselingkuhan zina, hukumannya separuh orang merdeka, dicambuk. Kalau belum kawin dicambuk 100 kali orang merdeka. Kalau wong yang tidak merdeka, separuhnya 50 kali. Hamba sahaya dia. Jadi hamba sahaya tu hukumannya separuh wong yang merdeka, separuhnya. Dzalika liman khasyal anah. Syaratnya kawin sama budak boleh kalau takut zina. Jadi kenapa tak boleh kawin sama budak, Ustaz? Hamba sahaya yang kita maksudnya budak ni. Karena anaknya jadi budak kaki. Kita kawin, punya anak 3, banyak budak berarti. Maka kawin sama orang merdeka. Ini ayat ini mungkin cerita tentang budak, lah nak katik lagi budaknya. Jadi tak boleh, kecuali kalau kita tidak mampu bayar mas kawin pada budak. Maka boleh kita kepada orang merdeka, boleh kawin sama hamba sahaya. Dengan syarat takut zina. Kalau aku tak kawin, Ustaz, zina aku kaget, Ustaz. Tak apa-apalah kawin sama dia. Hamba sahaya tadi. Wa antasbiru khairul lakum, tapi kalau sabar lebih bagus. Nunggu ada duit. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Mudah-mudahan dengan maafnya Allah, dosa-dosa kita diampuni, hilapan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita yang sudah kita minta dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita dibahagiakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Wong tua kita dihapus dosa-dosanya, diangkat di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah. Kita diberkahi dalam hidup, diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.